apakah ini akan berlanjut atau tidak. Oke. Eight of Swords, kemungkinan besar kasus ini akan berlanjut, yang dimana di sini lebih tepatnya ya, di sini adalah permasalahan Lisa ini akan menjadi bisa dibilang bukan bumerang, lebih tepatnya adalah Lisa akan menerima konsekuensi yang dia ini kan sekarang gitu. Maksudnya yang dia dia blow up sendiri gitu. Ini adalah kartu Eight of Swords. Ya, di sini akan ada masalah kasus permasalahan peradilan yang akan terus dijalankan oleh dia. Gitu. Ini di sini ada cewek sedang ditutup matanya, mencari keadilan. Queen of Wands ini dimana adalah sebenarnya Lisa sendiri, dia maksudnya aku boleh bilang pansos atau apa atau gimana gitu. Lebih tepatnya Lisa sedang bukan hanya mencari tentang siapa ayah biologis dari anaknya dia, tapi lebih tepatnya adalah dia ada sisi pansosnya juga ya di sini aku lihat. Makanya ini akan jadi sebab akibat nih apa yang dilayangkan oleh Lisa. Dia akan menerima, ya maksudnya lebih tepatnya sebab akibat lah intinya gitu. Aku tidak bilang siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang ini, tapi lebih tepatnya adalah karena Lisanya sendiri yang memulai untuk memblow up kasus ini. Jadi dia akan, impact-nya dia harus terima. Pasti ini akan berbalik, yang namanya pedang itu akan berbalik. Dimana apa yang dilaporkan, apa yang dia inginkan, kemungkinan besar, ya ini prediksi ya, sekali lagi ini prediksi ya. Kemungkinan besar Lisa akan, ya backfire lah ke Lisa intinya gitu aja, aku nggak bisa ngomong. Ini akan backfire ke Lisanya sendiri gitu. Apa yang dimulai oleh Lisa, ini akan menjadi backfire sama Lisanya sendiri. Ya keadaannya seperti biasa. Jadi saya Farel ayahnya yang ngobrol-ngobrol aja. Cuman yang besar dari Farel tadi, yang mudah-mudahan setelah ini ayahnya bisa berubah gitu. Maksudnya bisa berubah menjadi lebih baik gitu loh. Pesannya itu adalah yang mudah-mudahan sampean ya istilahnya mudah-mudahan kedepannya lebih baik gitu loh. Nggak mengulangi hal-hal seperti ini gitu. Ya kalau misalnya dari polisian sendiri sih sudah menetapkan sebagai tersangka. Sudah ada barang bukti juga yang mereka temukan. Kalau ibunya kemarin kan sempat dibawa juga ibunya, tapi kan sudah dilepaskan karena ibunya sempat dibawa juga pada saat penangkapan. Wajib hadir, tapi apakah bisa hadir? Nah ini kan gitu. Kalau dia tidak bisa hadir karena dia ada dalam tahanan, itu kebijakannya ada di majelis. Mohon maaf, ada di hakim mediator. Apakah nanti dengan video call ataukah bagaimana? Karena kan diwajibkan hadir nih. Pada saat diwajibkan hadir, dia tidak bisa hadir, nanti keputusan ada di hakim mediator. Ya sudah video call saja. Misalnya, prinsipal ini kan harus ngomong dengan prinsipal. Kalau Dr. Reja datang, Dr. Mufid datang, ngomongnya dengan kuasa hukum di sana. Ketemunya apa? Tidak bakal ketemu apa-apa. Kalau cuma ketemu kuasa hukum mereka, saya aja yang ngadapin. Tapi kalau nanti Nikita datang, Dr. Reja, Dr. Mufid akan datang untuk diskusi. Siapa tahu bisa damai. Tapi kalau mereka dari pihak Nikita tidak datang, Dr. Reja mau damai sama siapa? Coba, damai sama pengacaranya mereka. Nggak bisa kan damai sama pengacara. Damainya itu harus Dr. Reja, Dr. Mufid damai dengan Nikita. Itu bisa. Tapi kalau Dr. Reja, Dr. Mufid damai dengan pengacara, kami aja yang damai sama pengacara. Salaman, kayak seperti tadi. Ya, jadi jelas ya. Apakah penggugat hadir di dalam sifatnya mediasi tadi? Kan lagi di dalam rutan. Ada kemungkinan nggak hadir juga. Kemudian tiba-tiba tergugat nggak ada yang hadir. Berarti kan sidang mediasi yang kita sebut atau dilakukan oleh hakim mediator dispute. Kalau dispute berarti masuk ke pokok perkara. Pokok perkara itu biasanya diberikan waktu. Mediasi itu butuh waktu sekitar 40 hari. Setelah dispute, hakim mediator memberikan surat kepada majelis yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat atau kuasa hukumnya bahwa mediasi gagal. Dengan mediasi gagal otomatis ke pokok perkara setelah nunggu 40 hari, biasanya begitu. Penggugat wajib hadir ketika mediasi atau tidak bisa diwakilkan gimana? Sepatutnya para prinsipal itu hadir.
sepatutnya, tapi tidak wajib. Jadi apakah bisa hadir atau enggak itu hak dari masing-masing. Tapi dugaan saya mungkin nggak hadir, karena kan ada di dalam. Kenapa harus hadir? Mungkin akhirnya dikasih ke kuasa hukumnya saja. Artinya mediasi ini ya mungkin bisa dispute. Karena apa? Untuk menghadirkan penggugat yang lagi di dalam rutan kan prosesnya panjang. Ini haknya jaksa penuntut umum, berarti izin dulu ke Kejari, izin dulu ke jaksa penuntut umumnya dan lain-lain, dan itu butuh waktu pasti. Sedangkan sidang itu ada waktunya. Kalau izin kan nggak ada waktunya, di approve apa enggak kan kita nggak tahu. Itu